Salam sejahtera, salam sehat buat teman-teman usia dimanapun berada. Pada hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya adalah Eri Doni Pasaribu. Saat ini saya bertempat tinggal di Depok. Eh, Saat ini saya sudah bekerja sebagai IT Product Manager di salah satu perusahaan konsultan IT tentunya. Saat ini saya sedang menempuh PJJ 1 di Unsia, Universitas Cyber Asia, yang dimana pada saat hari ini juga saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu di semester antara 2023 atau yang disebut dengan semester pendek ini seperti itu. Mata kuliah yang saya kerjakan hari ini adalah mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang dipimpin oleh Bapak dosen Novi Dian Natasha Eskom MMC. Mungkin begitu dulu perkenalan singkat saya buat rekan-rekan yang mungkin bisa saja menonton video saya ini. Oke, sebelumnya terima kasih buat kepada Bapak dosen yang telah memberikan materi-materinya kepada kita dan memberikan kesempatan buat kita untuk mengerjakan suatu tes ataupun suatu tugas yang diberikan, yang dimana tugas yang diberikan tersebut adalah membuat program sederhana menggunakan if else statement dan for statement dengan menggunakan programming atau CPP programming secara online. Itu bisa kita dapatkan dengan link yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Oke, if else statement itu merupakan suatu konsep digunakan untuk menentukan suatu keputusan terhadap sebuah kondisi yang diberikan gitu. If itu adalah sebuah kondisi benar, true, nilai, ada selain 0, contoh 1 sampai 10 atau 11 sampai sekian seperti itu. Nah, ada juga seperti ini, if itu jika sebuah kondisi adalah benar tapi dia false, 0, tidak bernilai seperti itu. Nah, ketika kita lihat program dipublish secara online yang diberikan Bapak dosen kita itu akan ada muncul default print outnya seperti hello world gitu. Nah, hello world gitu kan. Nah, dan di sini kita cuma hanya akan ganti perintah hello itu dengan di sini saya buat hi unsia. Nah, di program ini bisa kita lihat ada yang namanya run seperti itu. Nah, ketika kita ganti print F-nya menjadi high unsia, maka kita run itu akan muncul namanya high unsia seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat lagi dengan yang namanya if. Nah, if itu pun kita buat dengan angka nilai 1. If ini kita buat dengan nilai angka 1, kita ganti gitu dengan perintah high unsia, tetap masih high unsia. Itu ketika kita run, maka akan muncul high unsia juga gitu. Saya pikir ini adalah hal dasar yang bisa mungkin kita pahami bersama melalui if statement tadi. Oke, if statement. If statement ini bisa dibuat menggunakan variabel juga. Di sini bisa kita buat user inputnya itu ya. If statement itu bisa kita buat dengan nilai, di mana nilai dari variabel tersebut akan berasal dari nilai yang kita input. Nah, ketika kita input, nilainya itu berasal dari nilai yang kita input tersebut seperti itu. Di sini bisa kita lihat ya sintaknya seperti itu. Interval nilai print f-nya masukkan nilai sama dengan n gitu ya. Scan f nilai if dalam kurung nilai, oke. Tetap masih saya memakai print f-nya itu high unsia seperti itu ya. Nah, ketika kita run itu di dalam program C++ online itu kita run, itu akan ada perintah yang namanya masukkan nilai seperti itu. Masukkan nilai, kita buka. Nah, di sini. Nah, perintah itu adalah kita masukkan nilai 1, kita run, maka yang muncul adalah high unsia tetap ya. Nggak ada perbedaan karena nilai f itu adalah dia adalah true.
if adalah true yang bernilai 1 sampai berapapun dia. Contohnya seperti ini bisa kita clear, ini ada sebelah kanan pojok atas clear, ini akan bisa kita clear. Nah, kita run kembali, itu dia akan muncul lagi yang namanya masukkan nilai. Nah, berapapun nilai yang kita masukkan, itu saya masukkan nilai 36 nilai ya, 365, saya enter, sudah muncul akan high unsia seperti itu, karena dia if itu bernilai seperti itu, sama dengan bernilai. Tapi teman-teman bisa kita lihat dengan siklus yang bagian bawah tadi. Siklus yang di bawah tadi adalah ketika kita klik dia 0, dia tidak akan ditemukan nilai tersebut karena dia 0 seperti itu. Oke, saya pikir di situ bisa kita pahami. Nah, di sini ada yang namanya statement else. Statement ini agar lebih mudah dipahami, print-out-nya itu bisa berubah sesuka hati sesuai dengan keinginan kita ya, print off-nya atau print f-nya itu seperti itu. Hanya tinggal merubah itu saja. Nah, di sini saya membuat saya adalah mahasiswa. Lalu di statement else-nya saya buat adalah saya seorang karyawan. Bisa kita lihat gambar berikut di bawah seperti itu. Saya masukkan nilai 1, itu adalah saya tetap akan muncul yang namanya saya adalah mahasiswa Unsia. Karena memang nilai if itu adalah nilai nilai true. If itu bernilai true dari 1 sampai berapapun kita masukkan. Contoh gambar di sebelahnya lagi, saya masukkan nilai 10 pun dia tetap akan muncul saya adalah mahasiswa Unsia. Seperti itu, teman-teman ya. Karena di sini if itu bernilai true. Kalaupun saya masukin 11, 13 itu tetap akan muncul saya adalah mahasiswa Unsia seperti itu. Oke. Nah, di sini ada juga ketika saya masukkan yang namanya nilai 0. Kenapa nilai 0? Ya karena if ataupun else-nya itu tidak bernilai atau false gitu, tidak ditemukan 0 gitu. Nah, ketika itu tidak ditemukan, di sini saya sudah mengganti print f-nya atau perintahnya menjadi saya adalah seorang karyawan. Nah, dia akan muncul saya adalah seorang karyawan seperti itu. Karya bernilai 0, false gitu. Saya masukkan nilai 1, dia akan muncul saya adalah mahasiswa Unsia seperti itu. Mungkin ini adalah jawaban singkat saya terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kita. Saya sangat berterima kasih buat materi ataupun tugas yang diberikan ini. Saya sebelumnya saya juga memohon maaf jika pengerjaan dalam tugas yang diberikan oleh Bapak dosen masih banyak dalam kekurangan. Kiranya ke depan bisa lebih baik lagi. Salam hormat buat saya. Kiranya Bapak dosen bisa sehat-sehat selalu dimanapun berada. Sekian, terima kasih.